Beberapa cara di sini, ada 4 cara begitu kan untuk menjadi expert. Yang pertama itu bisa dilakukan harus latihan dengan latihan yang keras begitu untuk menjadi expert. Artinya Ricky pernah dengar nggak? Hukum 10.000 jam. Hukum 10.000 jam. Pernah dengar itu? Kembali lagi di Sahabatan channel. Kita akan membahas sesuatu yang perlu dibahas pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Pembahasan pada pagi hari ini kita akan membahas cara menjadi expert. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yaitu sahabat Muhammad. Kemarin dia sudah menyempatkan hadir di studio Sahabatan channel pada pagi hari ini. Kita langsung saja ke sahabat Muhammad untuk membahas terkait bagaimana sih menjadi seorang expert yang benar. Mungkin dipersilakan kepada sahabat Muhammad. Mungkin disapa-sapa dulu penonton kita. Selamat pagi ya kawan-kawan sahabat channel semua ya. Kali ini kita akan bahas bagaimana tadi cara untuk menjadi seorang expert. Iya, menjadi seorang expert. Kalau kita dari segi bahasa mudahnya tuh expert itu lawannya dari amatir kan, seperti itu. Iya. Atau bisa jadi seorang pro. Seorang profesional gitu. Seorang profesional, pro itu lawannya dari noob atau newbie kan begitu. Artinya di sini kita nggak bahas, bukan saya sebagai seorang expert begitu loh. Artinya kita saling berbagi pengalaman, menurut pengalaman kita. Bagaimana seseorang itu dia dari tahapnya tadi newbie atau beginner itu untuk jadi expert itu loh, menuju expert itu. Tapi sini saya nggak akan menggurui karena saya belum expert juga gitu loh. Mungkin lebih expert sahabat Ricky kan begitu. Jangan gitu, sama-sama belajar. Artinya kita saling berbagi kan, berbagi pengalaman begitu. Kalau dari beberapa referensi yang saya baca, saya tonton juga begitu, dan saya alami, ada beberapa cara di sini, ada 4 cara begitu kan untuk menjadi expert. Yang pertama itu bisa dilakukan harus latihan dengan latihan yang keras begitu untuk menjadi expert. Artinya Ricky pernah dengar nggak? Hukum 10.000 jam. Hukum 10.000 jam. Pernah dengar itu? Pernah dengar ya? Pernah dengar. Nah, itu kan teori tentang hukum 10.000 jam itu bahwasanya seseorang itu kalau mau menjadi seorang ahli, expert itu kan ahli ya. Seorang ahli dalam bidang tertentu, entah itu dia bisa menjadi seorang mungkin kopi namanya barista. Kalau pemain drum, drummer gitu. Permainan bola gitu kan. Yang pro begitu kan, yang ahli. Contohnya ada Lionel Messi, ada Ronaldo itu yang milenial. Sekarang yang kita tahu, kalau dulu mungkin ada Pele. Di Indonesia itu ada Bambang Pamungkas dan lain-lain. Itu ada sebuah teori mengatakan hukum 10.000 jam. Ini seseorang itu dari dia latihan dari dia newbie menjadi seorang ahli itu berarti newbie pemula ya? Pemula. Membutuhkan waktu 10.000 jam. 10.000 jam dah. Artinya begini. Sahabat Ricky misalnya mau menjadi seorang pesepak bola profesional. Dalam misalnya 10.000 jam, kalau kita hitung misalnya, ini saya bikinkan catatan ya. Misalnya dia, sahabat Ricky latihan dalam 1 minggu itu cuma 1 jam. Ya tadi dalam 1 minggu itu cuma 1 jam. Nah berarti sahabat Ricky ini kan membutuhkan, kalau untuk mencapai 10.000 jam berarti kan 10.000 minggu. Ya, 10.000 minggu. Karena tadi cuma 1 jam 1 minggu. Ya. Oke. 1 jam 1 minggu. 1 jam 1 minggu. Artinya sahabat Ricky membutuhkan untuk menjadi seorang expert menurut hukum yang tadi, berarti harus menempuh 10.000 minggu. 10.000 minggu itu. 10.000 minggu itu jika 1 tahun itu 52 minggu, berarti 10.000 bagi 52 sama dengan berapa? 10.000 dibagi 52. Kalau kita hitung itu, hasilnya nanti ketemu akan 192,3 tahun untuk menjadi seorang expert.
Itu kalau dengan catatan Oke, 1 jam dia latihan dalam 1 minggu. Oke. Umur kita nggak nyampe mungkin. Siapa yang tahu umur? Mungkin zaman Nabi Adam mungkin bisa. Umurnya ribuan tahun kan begitu. Itu kalau suatu ilustrasi. Anggaplah misalnya sahabat dari kita tadi mungkin 1 jam 1 minggu masih kelamaan gitu kan, terlalu lama sekali. Mungkinlah kita anggap per hari. Oke. Anggaplah misalnya setengah jam deh per hari. Karena 1 minggu tadi kelamaan 1 jam, anggaplah setengah jam per hari nih. Sahabat Ricky latihan bola. Kalau artinya kalau setengah jam per hari berarti kan ini perlu tadi 10.000 jam. Kalau setengah doang berarti kan harusnya 20.000 jam karena dikali 2. Iya kan? iya. 20.000 jam itu kita bagi dia tadi 20.000 jam bagi itu 300 karena setahun itu 365 hari. 20.000 itu bagi 365 menghasilkan 54 tahun. 54 tahun untuk menjadi seorang expert. Dengan catatan dia tadi memulai latihannya itu setengah jam per hari. Oke. Ketemunya 54 tahun sudah habis usia kayaknya. Habis usia itu. Main bola kayaknya paling banter tua sekarang berapa? Paling banter itu sekitar 38 39 sudah redup ya, sudah redup. Ada sih beberapa pemain yang kayak Ibrahimovic kayaknya itu semakin tua semakin jadi. Itu hanya beberapa ya. Iya. Enggak semua kan seperti itu kan. Semua. Itu tadi butuh 54 tahun. Oke, dengan 54 tahun. Setengah jam per hari. Oke lah, misalnya tadi kita naikkan lagi 1 jam per hari. 1 jam per hari. Berarti kalau 1 jam per hari berarti 10.000 jam dibagi 365 hari sama dengan 27 tahun untuk menjadi expert. Itu dalam 1 hari 1 jam. Oke, dalam 1 hari 1 jam. Latihan bola. Berarti kalau seandainya kita ngambil misal 1 hari 1 jam ya diambil di jam-jam 4 sampai jam 5 gitu ya. Kira-kira segitu. Itu pun harus setiap hari tanpa libur. Nah, 365 hari tanpa liburan, tanpa pacaran, kalau tanpa waktu untuk keluarga segala macam, tanpa ada hari raya. Hari raya masih latihan loh 365 hari ini. Belum dipotong cuti segala macam. Kalau bekerja. Nah, kalau bekerja apa lagi? Nah, itu masih 27 tahun. Anggaplah umur sahabat Ricky sekarang berapa? Umur 27 jalan. 27 tambah 27, expertnya sahabat Ricky nanti nunggu 54 tahun. Kalau iya sehat. Ini aja sedang biasa. Berarti kan ini harus ada latihan yang dijadwalkan. Oke. Jadi memang hukum 10.000 jam ini berlaku untuk keahlian apapun, mau jadi pembisnis. Tapi ya tadi bisa diakali, misalnya dia tadi cuma 1 jam per hari, anggaplah per hari mungkin bisa 3-4 jam latihan. Ya. Berarti bisa tergantung orangnya aja berarti ya, Bang? Tergantung orang. Misalnya ini kalau seandainya saya mau latihan, saya space waktu saya 1 minggu, 1 minggu di Jumat Sabtu Minggu saya fokuskan untuk latihan menuju ke expert tadi. Misalnya dari Jumat Sabtu Minggu kita 3 hari ya. 3 hari. Dalam 1 hari itu kita kasih 2 jam. 2 jam berarti 2 kali 6. 2 jam ya, 2 kali 6 berarti 2 kali 3. 2 kali kan 3 hari, Jumat Sabtu 18 ya kalau enggak. Kan 3 hari, Jumat Sabtu Minggu 3. Mau ngambil berapa jam sehari? Mau ngambil 2 jam. 2 jam berarti cuma 6 jam seminggu. 6 jam seminggu. Lebih lambat dari ini dong. Ini 1 hari 1 jam, 7 hari dapatnya. 7 jam. Tiap hari tapi. Tiap hari? Iya, tiap hari. Ini pun berarti lebih lambat dong. Ini hanya dapat 6 jam. 7 hari dapat 6 jam. Kok tadi 1 jam sehari kan dapat 7 jam. Oke. Nah, artinya seorang expert itu memang membutuhkan waktu yang lama menurut hukum ini. Menurut hukum ini ya. Menurut hukum 10.000 jam. Tapi memang seorang expert, kita lihat saja perjuangan mereka nggak ada yang mudah. Jadwal latihan yang keras. Itulah maksud jadwal latihan keras. Harus menempuh ini. Nggak ada yang instan itu. Ya udah makan mie instan aja. Mie instan. Hasilnya kan nggak baik ya. Aku baca, sahabat Ricky tahu kalau orang yang expert tuh nggak ada, kayak pasti perjuangan itu dari kecil. Iya jelas pasti dari kecil kan? Sudah dididik di mana aja gitu loh. Betul. Aku pun nggak tahu dagang ini baru berapa jam. Iya, tapi kan pengalaman sudah lama. Iya, tapi kan nggak nyampe 54 tahun. Berarti belum expert.
Oke. Ya kan? Oke. Begitu. Itu yang pertama tadi tentang kerja keras, berlatih keras dengan hukum 10.000 jam untuk menjadi expert. Oke. Kita lanjut yang kedua. Seorang expert itu, seorang kalau ingin menjadi expert itu harus mempunyai role model atau dia harus mempunyai mentor yang tepat. Oke, harus mempunyai mentor yang tepat. Iya, harus mempunyai mentor yang tepat. Kenapa? Sahabat Ricky pasti tahu seorang pesepak bola profesional itu pasti mempunyai pelatih. Betul. Ya kan? Betul, pasti Ada mempunyai. nggak cerita orang misalnya kayak legenda bulu tangkis kita siapa? Sahabat Taufik Hidayat. Ada pelatihnya. Ada. Lee Chong Wei ada pelatihnya. pelatihnya. Lindan ada pelatihnya. Pelatih secara di akademik ada, pelatih secara di Lapangan ada. Oke. Nah, mereka semua ada mempunyai pelatih yang tepat begitu. Nah, jangankan begitu ya. Kita saja misalnya beragama, Ya. Oke. nggak punya guru. Selesai. Jadinya apa? Sesat, Bos. Sesat. Berguru hanya modal Google kan susah juga. Susah juga. Betul. Harus ada sosok yang kita anut, kita contoh begitu. Jadi jelas. Jadi apa yang kita contoh? Ya dari pengalamannya. Oke. Pengalamannya, misalnya kayak tadi usaha. Kita punya mentor bisnis gitu. Kita tiru bagaimana cara dia marketing, bagaimana, terus bagaimana dia manajemennya, kita tiru. Oke. Misalkan pelatih, kita punya pelatih, dia punya pelatih itu sudah punya jadwal, apalagi pelatih terkenal, kita ikuti, insya Allah jadi. Iya. Pasti dia sudah menjadwalkan kan? Sudah. Jelas. Misalnya Kak Mamat contohnya dia cenderung mainnya di bulu tangkis, otomatis pelatihnya Kak Mamat akan menjadwalkan sesuai dengan kemampuannya Kak Mamat. Sudah. Kan misalnya. Bahkan harus lebih. Harus lebih dari itu. Harus misalnya kalau mau jadi juara dunia, porsinya latihan juara dunia. Oke. Kalau buat misalnya role modelnya juara RT doang ya, tirulah jadwal latihan RT doang paling sekali seminggu latihan kan begitu. Iya. Jadi harus role model yang jelas. Role model yang jelas tuh misalnya kita pengen jadi kayak Ronaldo. Ikuti Ronaldo itu latihan berapa kali sehari. Oke. Ya kan? Oke. Nah, kenapa kita juga perlu mentor itu? Kita tuh nggak perlu lagi untuk trial and error. Maksudnya gimana? Itu menghemat waktu kita. Misalkan kita punya guru, punya mentor. Mentor itu kalau orang expert yang sudah melewati 10.000 jam, dia asam garamnya itu sudah banyak. Misalnya dia begini, punya usaha begini. Pasti nanti kalau kita punya mentor, dia cerita. Dek, nanti kalau kamu begini-begini, efeknya begini. Dia sudah merasakan errornya itu, karena dia coba-coba sendiri dulu. Oke. Akhirnya kalau dia memang bagus, seorang expert tadi pasti dia bikin tahapan-tahapan, bikin tutorial. Oh, ini loh yang salah. Akhirnya kita yang jadi muridnya tadi, kita nggak perlu mengalami kegagalan itu. Oke. Jadi kan memangkas cepat nih ya. Karena dia sudah gagal, kita harus tahu oh dia gagalnya begini, jangan kita ikuti kan. Dia pun memberi pelajaran jangan begini. Kita tinggal terima aja modelnya dia, tutorial dari dia. Oh begini yang bagus, oh begini cepat, itu akan cepat. Jadi, berarti harus harus menyaring juga, misalnya kalau diberi masukan atau diberi materi terkait misalnya contoh saya di hobi di futsal misalnya, Ya, hobi di futsal kan, contoh kakak selaku pelatih saya gitu kan, dan pengetahuan saya di futsal juga artinya tahulah terkait futsal gitu kan. Artinya kita harus bisa menyaring dari apa yang dilatih oleh pelatih kita, atau kita mengambil semua dari hal itu. Misalkan tadi contoh yang bagus nih ya, sahabat Ricky belajar futsal sama saya. Iya. Itu yang salah sahabat Ricky apa saya? Saya karena ingin belajar ke sahabat Muhammad gitu. Tapi cara mengajarnya itu kan harus artinya paling tidak kan kita sedikit tahu juga tuh terkait futsal kan. Artinya paling tidak sedikit tahu terkait futsal, dan pelatih juga kan lebih memahami terkait futsal tersebut. Iya kan? Lebih memahami terkait futsal tersebut. Cuman yang jadi pertanyaannya adalah apakah kita
Itu kan apakah saya ini ya selaku yang diajar Iya, murid murid gitu kan, murid Iya. Menerima semua ilmu dari gurunya, entah itu salah dan benar. Intinya ke situ sebenarnya. Jadi begini, kita tarik ulang. Sahabat Ricky pengen belajar futsal dari saya. Sedangkan sahabat Ricky tahu saya nggak bisa main futsal. Itu pertama. Ya. Contoh tadi. Iya, ini contoh dan real kan. Dan memang saya nggak bisa main bola kok. Ini kan contoh real lah. Kita harus berbicara yang real. Oke. Sahabat Ricky mau belajar futsal ke saya. Sedangkan sahabat Ricky tahu saya nggak bisa main futsal. Pertanyaannya, yang salah sahabat Ricky atau saya? Saya. Nah, itu poinnya. Oke. Jadi cari mentor itu yang tepat dan benar-benar expert. Oke, siap. Paham ya? Oke, paham. Jadi yang salah itu kadang orang itu tidak mencari mentor yang yang tepat. benar-benar expert. Oke. Ya kan? Oke. Sudah tahu saya nggak bisa main futsal nggak bisa gitu. main futsal, belajar ke saya. Nah, itu banyak yang dilakukan. Kadang entah itu dari pengusaha, dia meniru yang salah. Entah dari orang belajar agama, niru yang salah. Diikuti lagi. Ya. Oke. Makanya kadang kita bertanya tentang misalnya lagi heboh tentang vaksin. Tanya itu ya ke dokter, ke ahli kesehatan, gimana vaksin. Jangan tanya orang sembarangan. Jawabannya nggak akan kompeten. Oke. Ya kan? Betul. Makanya perlu digarisbawahi, cari mentor yang tepat, yang benar-benar expert, yang dia sudah membuktikan hasil-hasilnya. Punya murid-murid yang prestasi luar biasa. Nah itu pasti. Kok dia punya murid-murid luar biasa, misalnya dia punya murid 10, berhasil 10 semua. Saat kita berguru, kita nggak berhasil, kemungkinan kesalahan diri kita. Ya. Kalau dia belum ada bukti, kayak saya nggak bisa main futsal, lari aja bisa jatuh sendiri. Sahabat Ricky mau berlatih sama saya, yang salah ya yang nyari guru itu, cari yang benar-benar expert. Contoh aja kayak saya bisnis, dagang lah tepatnya. Role model saya jelas Abah. Abah saya role model saya, karena yang saya lihat beberapa orang itu ada toko di depan RSPKT, toko langganan 2 itu, dulu ikut Abah juga jualan. Dulu ikut Abah juga. Ikut Abah. Alhamdulillah jadi. Terus toko langganan yang di Patung Singa, langganan Azhar, itu ikut Abah juga. Jadi juga. Berarti kan saya harusnya jadi. Karena 2 contoh tadi itu dari hasil mentornya Abah, jadi semua alhamdulillah sudah menuju lah, tapi jamnya kan belum nyampe. Tapi kan terbukti sudah jadi. Alhamdulillah. Berarti kan ada sih beberapa juga orang yang pernah ikut Abah, terus dia gagal, dan aku analisa ya memang kesalahan dia sendiri gitu loh, nggak ngikuti role-nya si Abah. Nah itu kan mentor yang jelas, ada hasilnya, ada orangnya. Nah itu kan mentor gitu, kita enak konsultasi, kita belajar dari sana. Ya kan? Oke. Itu kalau mau jadi expert, tiru itu dah. Harus mencari mentor yang tepat, dan mentor yang sudah berpengalaman, dan mentor yang ada sudah murid-muridnya. Iya, muridnya sukses. Siap. Itu kan nggak mungkin salah, kecuali takdir lagi lah. Itu kalau takdir itu beda lagi. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, bagaimana kita menjadi expert itu, kita harus cari komunitas. Ya, sahabat Ricky mungkin tahu ada pepatah tentang minyak wangi. Nah, barang siapa yang berteman dengan seorang penjual minyak wangi, dia akan ikut harum. Barang siapa yang menjual, mohon maaf ya, bukan penjual ikan, ini kita ndak ingin. Karena pepatahnya gitu dari SD. Bahkan sebelumnya sudah gitu ya pepatahnya. Menjual ikan, maka kita akan kena bau amisnya begitu. Coba sahabat Ricky bayangkan, ini bisa kita analisa sama-sama. Masalah penghasilan deh. Tentang komunitas kan. Coba sahabat Ricky bayangkan, penghasilan sekarang sebulan berapa? Sekarang sebulan mentok untuk gaji ya ini ya. Di luar itu nggak usah ya. Untuk gaji ya mentok 18. Coba cari teman dekat Ricky 5 orang. Ada sebuah teori yang mengatakan bahwasanya penghasilan kita itu nggak akan jauh dari 5 orang terdekat itu rata-rata sama. Coba diingat-ingat. Oke. Sama nggak kira-kira?
5 orang ya? Iya. Jangan disebut namanya. Iya, enggak. Ini Disebut nama- itu aku dulu. pelan-pelan. Yang terdekat yang sering Ricky ngumpul sama dia gitu. Kurang lebih sama. Bahkan enggak ada nih. Hah? Artinya oke, 1. Oke, betul, sama. Kurang lebih sama. Kurang lebih sama, iya. Iya, bahkan ada di bawah saya. Nah, itu lebih parah lagi. Bahkan ada di bawah saya. Artinya itu sangat berpengaruh kawan-kawan itu terhadap kita, mulai dari penghasilan, hobi kita itu kurang lebih sama, sepemikiran itu pun sama. Kadang Oke. kok 5 orang terdekatnya kan saling matching nih ya, Iya, mindsetnya iya, saling iya. matching. Bayangkan Ricky, misalnya Ricky punya sahabat terdekat. Ini bukan berarti kita milih-milih teman loh ya, karena kita berbicara tentang bagaimana kita untuk membangun mindset kita, bagaimana Oke. kita untuk menjadi seorang ahli kan Ahli, begitu. oke. Artinya Ricky sahabat, kalau sahabat Ricky ingin menaikkan penghasilan itu, sahabat Ricky harus punya komunitas yang penghasilannya lebih di atas Ricky. Oke, lebih dari atas saya gitu ya? Iya. Oke. Kalau ingin itu secara teorinya begitu. Sama Ricky pengen jadi pesepak bola profesional. Tentu Ricky harus punya komunitas pesepak bola itu yang kalau Ricky ingin meningkatkan kelas itu, Ricky harus bergabung dengan mereka yang lebih pro. Oke. Ya, seandainya sahabat Ricky masih mainnya di Tarkam kawan-kawannya, saya yakin seumur hidup Ricky tetap di Gitu-gitu Tarkam. aja. Seandainya Cristiano Ronaldo nggak hijrah ke MU, MU, oh iya. Pasti akan di situ di aja. situ-situ aja dia akan terkenal di Portugal Iya, aja. iya, betul. Tapi lihat dia Ketika berani masuk ke masuk MU. MU. Di sana seniornya ada siapa? Rooney, Rooney, Van Nistelrooy pada saat itu kan. Betul. Akhirnya dia meningkatkan, menyamakan kualitas dengan pemain-pemain yang lain. Bahkan sekarang dia di atas, kawan-kawan yang lain terinspirasi. Iya. Ya kan? Oke. Ingat, kawan terdekat itu berpengaruh. Oke, kawan terdekat itu berpengaruh. Misalkan sahabat Eki punya komunitas pengen YouTuber terkenal. Nah, sekarang tuh kan banyak komunitasnya nih. Cara-caranya kita cara upload, cara kita mendapatkan komen banyak gimana, tentang cara penayangan Jam jam tayang, cari kata kunci yang benar. Benar. Itu kan kalau satu komunitas nyambung itu. Iya, nyambung ngomongnya. Nyambung. Coba Ricky berteman orang yang nggak main YouTube. Oke, saya berteman sama komunitas motor bicara tentang motor YouTube. nggak nyambung. Oke. Gimana mau jadi expert, temannya salah. Oke. Ya, berarti kita harus satu komunitas sahabatan channel itu sama Mbak Imbong, Bang, Ria Deddy Ricis, Kobuzer. Deddy Kobuzer. Oke. Harusnya begitu. Oke. Komunitas yang pas. Misalnya kayak tadi ada komunitas menulis. Tentu kayak di Facebook tuh kan banyak tuh grup-grup menulis Ya, gini-gini. Nanti terus kasih saling masukan gitu kan. Teman-teman tuh jadi motivasi juga loh, Ricky. Oke. Saat kamu jatuh, temanmu itu satu komunitas pasti akan memahami dirimu. Oke. Karena satu mindset. Oke. Misalkan kamu pengen jadi pengusaha, tapi komunitasmu nggak mentalnya pekerja, mindsetnya pekerja, kamu nggak akan didukung kok. Betul. Pasti kamu ditakuti. Nanti kalau gagal gimana? Nanti kalau nggak laku gimana? Dan kalau sudah gagal kapok sama sore itu. Kejam memang. Kejam, betul. Teman nggak se-mindset, nggak sepikiran tuh kejam. Kejam. Siapa suruh kamu ikut main bola? Keseleo kan gitu. Lo kalau coba yang expert, keseleo gitu gampang, tinggal diurut ini sini dikit. Pasti diberi solusi. Kamu bermasalah gimana pun pasti diberi solusi. Aku sharing sama Abah. Gimana begini-gini. Sebenarnya Abah butuh proses untuk menjadi. Gimana kita menjadi seorang expert itu, kita harus fokus. Ya, fokus. Oke. Fokus itu satu titik ya. Ya, fokus satu begitu. titik. Nggak boleh nelon-nelon kemana. Terlalu
general. Sahabat Riki bayangkan sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, di mana ada yang mana? Peminatan bakat itu ketika saya masih sekolah itu SMA kalau nggak salah. SMA ya? Iya, SMA. Aku sudah sekitar 16, 17, 15, 15. umur 15. 15. Mahal. Gara-gara anak ngamuk aja tadi, Pak. Oh iya iya iya. Nah, aku nyicip dikit aja nggak boleh banyak. Alhamdulillah. 15 baru Ya. dapat peminat. Seorang Lionel Messi main bola saat kecil umur 2 tahun Pernah lah. dijuluki pada saat kecil dia sudah agak mulai besar bocah ajaib. Ya. Ya. Nah, kesalahan pendidikan kita itu kita terlalu general pada saat sudah dari dini sampai masuk 15 itu sudah lewat masa-masa emas kita. Iya. Terlalu general, kita diberi pelajaran yang umum ini. Umum ya. Akhirnya kita terlambat. Hanya itu dari kecil. 2 tahun tuh dikasih pelajaran ini. Inggris harus tahu ini tuh. Iya iya. Sebenarnya sebagai orang tua dan guru khususnya ya guru, sahabat Riki, kita nggak menjadi seorang guru di sekolah, insya Allah kita pasti jadi guru untuk anak-anak kita. Betul. Harusnya kita berpikir begini, seorang anak itu unik, seorang lain itu harus dipahami. Oke. Anak kita 5 misalnya, contoh kecilnya ini bukan di kelas ya, di rumah anak kita 5 ini unik, berbeda satu dengan yang lain. Entah 5 ini nanti ada yang jadi ada yang jadi pembisnis, bakat ya dari kecil, dari garis tangan ini ya, Garis tangan. sudah bisa dideteksi seperti itu. Oke. Artinya saat kita diberikan dikasih peminatan, kita sebagai orang tua yang sekarang sudah tahu, harusnya kita cari minatnya dari kecil. Kok dia mau buat dia jadi expert? Oke. Harusnya dari kecil kita paham. Misalkan dia sekolah, nilainya begini. Matematika dia dapat 75, bahasa 75, terus olahraga 75. 75. Maka anak kita ini akan menjadi orang rata-rata dengan hasil 75. Oke. General kan? Misalkan lagi yang anak kita yang kedua, matematikanya dapat 30. Bahasanya 20. 20. Oke. Terus olahraga sepak bola, olahraga kan, masuk sepak bola itu dia dapat nilai 95. 95. Jangan dilihat dia yang tadi matematika dapat 30, bahasa ada 20. Lihatlah bakat dia yang sepak bola 95%. Itu yang harus kita pahami. Oh, anak kita ini berbakat di sepak bola. Sepak bola berarti harus diasah lagi. Harus diasah. Tidak dimarahin. Jangan dimarahin. Tapi terkadang orang mohon maaf ya. Ah. Orang tua dulu itu kan dia lebih mementingkan yang ini, nilai rata-rata. Nilai rata-rata. Iya, aku dulu sempat seperti itu juga. Sempat merasakan dulu nilai, bukannya sombong ya? Iya, bukannya sombong iya, ini. Sombong enggak apa-apa. Dulu nilai olahraga saya di SMP SD itu itu 100. 95. 95. Cuman di matematika, bahasa Inggris itu rata-rata 50, 55, 50.
Nah, sebenarnya berarti kan sahabat Ricky ini berbakat di olahraga Iya, itu. cuman ya tadi Makanya Mindset. mindset orang tua salah, mindset gurunya salah. Berapa banyak guru yang nggak memahami karakter anak, ya kan? betul. Akhirnya berdampak ngasih tahu orang tuanya ini ya dibeneri ya bahasanya. Harusnya enggak, guru ngasih tahu, oh sahabat Ricky bakat nih di bola, Harus dilatih iya, lagi. harus dilatih, carikan mentor yang tepat. Ah, Nah, harusnya kan larinya ke sana. iya, betul, betul. Nah, misalkan tadi Ricky bisa semua nih, semua mata pelajaran dapat 80. Ricky cuma jadi orang yang rata-rata aja. Nggak ada spesialis generalis. Coba sandi Ricky dikuati tadi olahraganya, saya yakin sahabat Ricky jadi seorang spesialis olahraga. Olahraga dulunya. Kalau ditekuni kan. Seandainya tahu lah kita bisa kita ya itulah kesalahan. Bukan ya kita nggak cari yang salah, artinya buat pembelajaran kita yang ngalami kan begitu. Sahabat Ricky yang ngalami, jangan sampai alami generasi kita selanjutnya. Ini harus kita pahami. Mudah-mudahan orang tua dan guru-guru ya bisa bisa apa namanya bisa merubah mindsetnya kan begitu. Artinya coba Ricky difokuskan oleh orang tuanya di peminatnya tadi di olahraga sepak bola itu. Ricky itu pasti sekarang jadi di atas orang rata-rata. Jadi orang bisa semua generalis misalnya di sini. Ada juga sih, mohon maaf yang kawan-kawan memang nggak punya apa-apa. Itu nggak punya bakat apa-apa, nilainya jelek sekali di bawah sini. Dan kalau Ricky tadi mengasah yang olahraga walaupun yang lain tadi kacau semuanya, yang penting ada satu aja yang unggul minatnya, bisa jadi di sini. Artinya kalau orang seorang expert tuh di atas rata-rata. Makanya sampai hari ini aku orangnya rata-rata. Nah makanya itu karena diasahnya dari kecil ya. dari kecil gitu ya sudah dah nilai rata-rata aja gitu, semuanya harus sama. Artinya kan kurang fokus. Ya betul. Coba kayak Messi, kayak Ronaldo, kita gitu. Dari kecil. Ronaldo itu tahu enggak, pada saat pindah ke Juventus, teman satu timnya itu ada ngomong, nggak heran sih Ronaldo ini kenapa dia menjadi seorang pemain terbaik berapa kali kan? Ya, pemain terbaik dunia. Karena pada saat kami kata teman-temannya mau mulai latihan, dia sudah ada di lapangan duluan. Sebelum jadwal sudah di lapangan duluan. Oke. Pada saat selesai jadwal latihan, jamnya sudah selesai, dia belakangan pulang masih latihan. Bayangkan. Mungkin mau ngejar 10.000 jam tadi kan? Iya, betul. Tak heran dia fokus terus mengejar 10.000 jam tadi. Nggak ada cerita seorang expert itu kalau itu dia santai-santai aja timbul-timbul sakti, nggak ada. langsung jadi expert gitu. Seorang apapun itu ya dalam bidang agama pun lihat di perjuangan orang, dia sekolah yang lainnya teman-temannya tidur ngorok di pondok, dia masih mutolaah kitab, dia masih melaksanakan hafalan. Jangan heran banyak ulama sekarang yang ada yang expert tuh kayak Gus Baha ya sekarang lagi viral Gus Baha. Lihat aja beliau sekolah itu pasti perjuangannya berat sekali. Pasti ketemu hukum 10.000 jam itu aku yakin. Pasti fokusnya kan memang dari kecil di pondok. Jalurnya pas. Kita ini jalurnya belok ke sini, belok ke sana lagi. Nanti ada teman yang ke sana belok ke sana. Ada teman ke sini belok ke sini. Ini nggak fokus. Nggak akan ketemu 4 hal yang tadi kita sebutkan di atas. Ya kan? Tadi sudah panjang lebar kita bahas terkait cara menjadi expert ya, sahabat-sahabat semua. Sahabat penonton, sebelum kita tutup atau kita sudahi ngobrol-ngobrol kita santai, saya akan sedikit menyimpulkan, sedikit merangkum ada beberapa poin yang harus sahabat-sahabat persiapkan, terutama kepada ibu-ibu, guru-guru. Janganlah dipaksa anak muridnya untuk menempuh nilai yang semua rata-rata, nggak bisa, jadinya nggak bakal spesialis, generalis. Oke. Yang pertama adalah latihan rutin. Yang kedua cari mentor yang tepat ya. Cari mentor yang tepat. Terus yang ketiga cari komunitas yang sesuai dengan bakatnya, bidang yang ditekuni tadi. Yang keempat fokus. Yang keempat fokus ya. Terkait kalau ada teman-teman atau penonton sahabatan channel bisa juga ada pesan apa namanya ini,
Oke. Sebelum kita selesaikan, mungkin ada pesan-pesan dari sahabat Muhammad. Seorang Ahsan Hendra Setiawan, tahu? Muhammad Ahsan Hendra Setiawan. Tahu nggak siapa? Nggak tahu. Legenda bulu tangkis kita, juara dunia berapa kali? Kalau aku bulu tangkis cuma tahunya ya. Aku bisanya bulu tangkis nggak bisa dia mohon maaf. Tak kira tahu dia mau nonton. Itu kan juara dunia. Dulu Ahsan Hendra itu juara dunia berapa kali? Legendanya masih hidup kan? Juara dunia berapa kali? Dulu itu sempat Hendra itu sama Marquis Kido, terus pisah. Sekarang Hendra sama Ahsan, mereka juara berapa kali, terus performanya menurun, dipisah lagi. Bahkan si Hendra itu berpasangan dengan pasangan Malaysia kalau nggak salah pernah, nggak ada prestasi juga. Akhirnya kenapa itu? Padahal sudah senior, entah moodnya kurang. Akhirnya digabung lagi, juara dunia lagi, kalah yang junior. Yang ngalahkan itu kemarin ya bisa minionnya dia 2 minion. Jadi begitu. Pernah diwawancarai, kok bisa senior itu mereka masih bisa ngalahkan yang muda-muda gitu. Artinya yang masih kuat gitu. Iya. Kok bisa, padahal kemarin sudah pisah sambung nikah cerai nikah rujuk cerai gitu. Terus dia jawabnya begini, Hasan, kalau kami latihan itu keras, kami latihan itu berlatih keras, berjam-jam full seminggu, berarti kalau yang lain ingin melebihi kami, dia harus lebih keras lagi berlatih. Oke. Ya. Jadi kalau ada misalnya ini role model begini, kalau kita mau melebihi dia, kita harus latihan sebagaimana dia berlatih keras itu, harus lebih dari dia itu. Kalau kita sama modelnya, bisa jadi sama atau di bawah dia. Oke. Ya. Oke. Terakhir. Oke. Itu tadi pesan dari sahabat Muhammad ya. Mungkin kita cukupi sudah atau sudahlah cukupi. Ketemu episode ini. Kita akan membuat membuat konten-konten. Insya Allah tiap hari lah kita akan mengupload konten-konten. Semua penonton Sahabatan Channel saya harapkan bisa membantu untuk membesarkan Sahabatan Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan jangan lupa di-share ke teman-teman semua. Share yang paling penting ya. Yes. Misalnya bermanfaat, ya di-share lah biar kita mindsetnya sama semua. Iya, kan, betul. begitu. Dan juga jangan lupa sahabat-sahabat penonton Sahabatan Channel, kalau ada kritik, saran bisa di kolom komentar kami. Nanti kami akan membalas